Ya, selamat pagi, Nil ya. Oke, selamat pagi. Bagaimana? Libur 2 hari, Sabtu Minggu. Luar biasa, segar kembali ya. Oke, kita akan belajar kembali. Kita akan masuk di bab yang kedua. Bab 1 sudah selesai. Kita masuk di bab 2. Kita membahas tentang listrik statis. Ya, kita kembali, kita punya channel dulu ya. Kita masuk di channelnya kita di mana? Di mana? Ya, semangat gitu ya. Oke, kita masuk di bab 2. Jadi nanti kalian buka bab 2 tentang listrik statis ya. Gimana di listrik statis kita akan pertama kita akan belajar tentang hukum Coulomb. Ada yang masih ingat hukum Coulomb? Hukum Coulomb. Apa rumusnya? Ada yang ingat? SMP kelas 9 loh ya. Kelas 9 itu. Di bab 2 mungkin itu ya, di SMP. Lupa. Semua lupa. Membahas tentang apa itu hukum Coulomb? Lah, lupa semua, enggak mau ingat. Oke. Habis itu nanti akan belajar lagi tentang kuat medan, di mana kuat medan lambangnya E. Kemudian nanti masuk juga di potensial listrik. Lalu ada juga nanti energi potensial. Kemudian kita akan masuk lagi di keping sejajar. Nah, nanti akan masuk di rangkaian kapasitor. Ya, rangkaian kapasitor. Nah, rangkaian kapasitor nanti ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel ya. Di keping sejajar kita juga nanti akan menghitung berapa besarnya beda potensial dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nanti kita akan ke sana. Nah, kita pertama akan mengulang dulu materi SMP tentang hukum Coulomb itu ya. Di samping itu nanti kita juga akan membahas kuat medan dan beda potensial listrik untuk di bola berongga ya. Bola berongga. Oke, sekarang kita masuk dulu di hukum Coulomb. Hukum Coulomb itu membahas tentang interaksi antara dua buah benda. Benda itu yang bagaimana kira-kira? Ada yang ingat? Atau zat yang menyusun benda dulu. Bagian yang menyusun benda itu apa yang paling kecil daripada yang menyusun benda? Apa? Yang paling kecil? Hah? Ya? Bagian yang paling kecil dari benda, yang menyusun benda. Lupa. Hah? Apa? Molekul itu, apa itu molekul? Molekul itu adalah gabungan. Ya. Atom, iya. Itu menurut siapa? Bagian paling kecil daripada benda, yang menyusun benda, itu adalah atom. Itu menurut siapa? Siapa yang mencetuskan kata-kata tentang atom pertama kali? Ada yang ingat? Siapa? Siapa? John siapa? Jangan ragu-ragu, wong salah nggak dikurangi nilainya kok ya. John Dalton, ya. Nah, setelah John Dalton, muncullah teori tentang atom. Teorinya siapa yang pertama mencetuskan setelah John Dalton? John Dalton mengatakan bahwa atom itu tidak bisa diuraikan dengan reaksi kimia biasa ya. Dia adalah bagian paling terkecil katanya dari suatu benda. Oke, terus berikutnya ada yang meneliti lagi tentang atom. Siapa? Yang dikenal dengan teorinya roti apa itu? Kismis ya. Siapa itu? Ayo. J.J. Thomson. Setelah J.J. Thomson, dia menyempurnakan teorinya daripada J.J. Thomson. Siapa? Rutherford. Habis Rutherford punya kelemahan juga, lalu disempurnakan oleh siapa? Ahli berikutnya. Ayo, yang dipakai sampai sekarang loh, yaitu di kimia kan udah dipelajari itu. Ya, di kimia ada itu. Siapa? Niels Bohr, ya. Nah, Niels Bohr juga punya kelemahan. Dia tidak bisa menjelaskan spektrum atom hidrogen berelektron banyak. Kemudian apa namanya lagi? Tidak bisa menjelaskan tentang efek Zeeman, ya. Nah, akhirnya muncullah
teori berikutnya lagi, teori atom apa itu? Yang ada spinnya, punya spin ya. Teori kuantum. Ya, lupa semua. Padahal udah diajar loh di SMP, di kimia ya. Oke, sekarang bicara tentang atom nih. Menurut Niels Bohr, di bagian dalam atom itu ada partikel atau bagian yang keras sekali. Ya, ada bagian yang keras sekali. Nah, bagian yang keras sekali itu disebut apa? Disebut apa? Wih, bagian dalam daripada atom yang paling dalam itu dinamakan apa? Inti atom, iya, dinamakan dengan inti atom. Lalu inti atom, di dalam inti atom itu ada partikel-partikelnya enggak? Ada, partikelnya apa? Terdiri dari apa? Proton dan neutron. Oke ya, jadi di dalam nukleus ya atau inti atom ini ada dua buah partikel, yaitu ada proton dan juga ada neutron. Proton itu bermuatan apa? Positif. Oke, lalu neutron? Netral, negatif. Kalau positif ya negatif ya. Nah, berarti inti atom bermuatan apa? Bermuatan positif. Oke, di sekitar inti atom itu menurut Bohr itu ada apa? Di kulit-kulitnya ada elektron-elektron. Di kulit paling dalam dinamakan dengan kulit apa? K. Oke, di kulit K ada berapa elektron? Ada 2 elektron. Oke ya, jadi di kulit K ada 2 elektron. Lalu di kulit berikutnya habis K apa? L ya. Di kulit L ada berapa elektron? 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah sekarang, kalau partikel-partikel ini bisa melepaskan diri, kira-kira partikel yang mana atau di posisi mana yang gampang terlepas? Di posisi mana? Paling luar. Nah, yang bisa terlepas itu adalah elektron. Ini bisa berpindah ya. Atau bisa juga ada elektron datang juga boleh ya. Bisa datang dan pergi, itu hanya elektron. Tetapi muatan positif, proton ini ya itu tidak bisa pindah-pindah dari dalam inti atom. Yang ada itu bisa diledakkan. Ya, kalau diledakkan ya jadi bom atom ya. Jadilah Hiroshima Nagasaki gitu ya. Tanggal berapa itu? 6 Agustus dengan berapa? 8 Agustus dengan 9 ya? Ya, Hiroshima Nagasaki itu ya. Iya, oke. 6 sama 9 ya, bukan 8 9 ya? Iya. Oke ya, itu pelajaran sejarah. Oke, jadi itu jadi bom atom ya, akan bisa menghancurkan dengan luar biasa sekali. Oke. Jadi sekarang kalau tidak ada elektron yang pergi dan tidak ada elektron yang datang kepada atom, maka atom itu dikatakan dalam keadaan apa? Awalnya netral. Nah, kapan atom dikatakan netral? Apa yang mempengaruhi netral tidaknya suatu atom? Di sini yang bermuatan apa? Yang bermuatan apa? Elektron dengan apa? Dengan proton kan? Iya, elektron dengan proton yang bermuatan neutron kan netral. Jadi muatan suatu benda atau netral tidaknya suatu benda itu tergantung pada apa? Ya, tergantung apanya? Yang bermuatan di sini kan cuma ada 2 nih, elektron dengan proton. Elektronnya apakah cuma 1? Protonnya cuma 1? Hanya ada 1? Tergantung atomnya, tergantung unsurnya. Ya, tidak. Berarti yang mempengaruhi benda itu netral atau bermuatan itu apa? Proton sama neutron apanya? Jumlahnya, iya. Jumlah proton dengan jumlah elektron ya. Ini yang akan mempengaruhi apakah benda itu netral atau tidak. Kapan dia netral? Kalau jumlahnya sama, maka dia netral. Tetapi jika jumlah proton tidak sama dengan jumlah elektron, maka benda tersebut dikatakan bermuatan. Atomnya bermuatan ya. Nah, sekarang bermuatannya apakah dia positif ataukah negatif? Jika jumlah proton lebih besar daripada jumlah elektron, maka dia bermuatan apa?
positif, atau boleh juga kalau jumlah elektron lebih kecil dibandingkan dengan jumlah proton, maka dia bermuatan positif. Sebaliknya, kalau jumlah elektron lebih besar daripada jumlah proton, maka dia negatif, atau jumlah proton lebih kecil dibandingkan dengan jumlah elektron, maka dia akan bermuatan negatif. Nah, kolom itu menyelidiki gaya interaksi antara benda-benda yang bermuatan, ya, antar benda-benda yang bermuatan. Ada yang tahu alat yang digunakan oleh kolom itu apa? Yo, lupa semua. Oke, jika ini benda pertama ya bermuatan misalnya positif, benda kedua ini juga bermuatan positif, sebutlah di sini adalah Q1, di sini adalah Q2. Interaksi apa yang terjadi antara keduanya? Tolak menolak. Oke, jadi ini terjadi tolak menolak. Tetapi apabila ini muatan 1, ini muatan 2 nih ya. Yang satu bermuatan negatif, yang 2 bermuatan positif. Ini adalah Q1, Q2. Interaksi yang terjadi adalah tarik-menarik. Jadi yang tarik-menarik itu sejenis atau berlawanan jenis? Berlawanan jenis. Yang sejenis? Tolak menolak, ya. Jadi ini adalah sudah hukum alam ini ya. Demikian juga Tuhan menciptakan kita sejenis atau berlawanan jenis. Berlawanan jenis, tidak semuanya perempuan, tidak semua laki-laki ya. Tetapi hanya laki-laki dan perempuan. Nah, sesuai dengan hukum alam juga. Yang bisa tarik menarik itu yang sejenis atau yang berlawanan jenis? Yang sejenis? Waduh, mati. Yang berlawanan jenis ya. Kalau yang sejenis tarik menarik, wah itu sudah menyalahi hukum alam dan menyalahi firman Tuhan. Jadi ingat ya, di sini kan nggak ada yang tertarik sesama jenisnya kan? Ada. Waduh, wah itu harus bertobat, tumpang tangan doakan, sebut namanya. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat gitu ya. Nggak boleh ya. Di luar sana boleh ada yang sudah diberkati katanya ya, yang sejenis laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan ya. Waduh, itu sudah kacau itu. Itu adalah jalannya siapa? Jalannya dunia, bukan jalan surga itu ya. Ya oke, kembali ke sini lagi ya. Kalau ada yang tertarik sesama jenis, bertobatlah segera ya. Kerajaan Allah sudah dekat. Jangan ikut jalan dunia. Kita adalah anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan ya. Ya. Kembali ke oke ya. Nah, sekarang ini jarak pisah antara keduanya adalah R. Nah, si kolom menggunakan neraca puntir itu akhirnya menemukan tetapan, namanya tetapannya tetapan kolom, diberi lambang K. Ada yang ingat nilai K besarnya berapa? Yuk, masa lupa? Berapa nilainya? Sudah 3 tahun berlalu ya. 9 kali 10 pangkat berapa? Ya, 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, besarnya gaya tarik menarik, kalau di sini tolak menolaknya berarti F12, lalu yang di sini berarti F21. Ini juga F12, yang ini F21. Artinya apa? F21 gaya pada muatan 2 akibat muatan pertama. F12 gaya pada muatan pertama akibat muatan kedua. Seperti itu. Ada yang ingat? Gaya F12 ini tentunya akan sama dengan F21 diawali dengan huruf K. Dikalikan apa? Hei, ayo. Kakiku lari-lari. Ya, kakiku lari-lari ya. Kaki K. Ki. Ku ya, kedua ya. Ini Q1, Q2 lari-lari. R. R kali R sama dengan apa? R pangkat 2. Masa lupa semua? Ini Q2 ya. Ini Q1, Q2. Jadi K, Q1, Q2 per R kuadrat. Ingat ya. Ya, itu tentang gaya kolom. Nah, sekarang berikutnya. Ya. Misalnya ada muatan Q1, kemudian di sini ada muatan Q2 ya.
Nah, muatan Q1 dan Q2 ini pertama-tama terpisah pada jarak R. Anggaplah dia saling tarik-menarik. Kalau tarik-menarik berarti sejenis atau berlawanan jenis? Berlawanan jenis, bisa negatif positif atau positif negatif. Jadi ini sebutlah gaya tarik-menariknya itu sama dengan F1, kita sebut dengan F. Jaraknya ini adalah yang pertama R, kemudian kedua muatan ini kita pisahkan lagi ya. Artinya jaraknya dijauhkan gitu. Dijauhkan seperti ini. Nah, makin jauh. Jadi jarak pisahnya sekarang misalnya saja menjadi 4R gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya ya, dia itu tarik-menarik dengan gaya berapa kalinya F? Jadi sebut aja di sini gaya tarik-menariknya adalah F2 sama dengan bla 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 dibandingkan dengan F di sini. Muatannya di sini adalah Q1, ini adalah Q2, di sini juga adalah Q1, ini adalah Q2. Berarti yang ini adalah R1 sama dengan R, maka di sini adalah R2 sama dengan 4R. Nah, bagaimana cara mencari F2 dibandingkan dengan F1? Kalau di sini F1, rumusnya berarti kita menggunakan apa? Q1, Q2 dibagi R berapa? R, ini angka 1 ya, ini 1 pangkat 2. Kalau F2, Q1, Q2 berarti R2 pangkat 2. Jadi kalau kita mau membandingkan F2 dibandingkan F1, maka kita pakai F2 per F1. Ini boleh ya. Sama dengan apa berarti? Q1, Q2 dibagi R1 kuadrat. Dibagi kita pakai ini nggak apa-apa. Jadi Q1, Q2 dibagi dengan R2 kuadrat. Sekarang apakah ada yang bisa dicoret atau dihilangkan? Apa? Q1, Q2. Ya. Ini jadi angka 1, ini jadi angka 1 kan. Maka sekarang F2 per F1 menjadi sama dengan apa? Tunggu dulu, ini cocok ya? Oh, salah ini. Ini harusnya F2 tuh. Dan ada yang komplain. Ya, nggak ada yang komplain. Ini harusnya R2, ini kan F2. Yang ini F1 ya, berarti ini adalah R apa ini? 2. Di sini R1 ya. Oke, jadi di sini jadi apa sekarang? Jadi apa ini F2 per F1? Kalau diubah jadi kali. 1 per R2 pangkat 2 dikali R1 pangkat 2 per 1. Berarti R1 dibagi dengan R2 ini dipangkatkan di sini adalah F2 per F1. Nah, sekarang kalau kita mau menghilangkan akarnya itu berarti menghilangkan pangkat 2 aja jadi apa? Akar ya. Maka ini akan bisa dituliskan jadi F2 dibagi dengan F1 sama dengan apa? R1 per R2. Yang ini dipakai kalau kita mau cari F2 atau F1. Yang ini kita pakai kalau kita mau mencari R-nya. Nah, yang akan kita cari tadi kan F2. Berarti ya, ini kita ke sini ya, dari sini. Maka F2 akan sama dengan F1 dikalikan R1-nya berapa? R1-nya berapa? R, oke. R2-nya berapa? 4R dipangkatkan 2. Apa yang bisa dicoret? R-nya bisa dicoret. Oke. Jadi sama dengan apa? 1/4 dipangkatkan 2 berapa? 16. 1 per 16 F1. F1-nya sama dengan F. Maka F2-nya sama dengan 1 per 16 F. Ya. Oke. Sekarang kita lihat yang berikutnya lagi. Ngulang lagi SMP punya pelajaran ya. Ada 2 buah muatan. Ini muatan pertama. Kemudian ini adalah muatan kedua. Ya. Muatan pertama kita sebut dengan Q1, muatan kedua kita sebut dengan Q2. Anggaplah kedua muatan ini sama, positif dengan positif gini ya, positif. Nah, besarnya muatan Q1 misalnya sama dengan 36 mikrokolom. Q2-nya misalnya sama dengan 49 mikrokolom. Lalu ditempatkanlah muatan Q3. Muatan Q3 kita tempatkan di antaranya di sini. Ya, ini adalah Q3, ini adalah muatan uji nih. Kita sebut dengan Q3. Besarnya Q3 misalnya sama dengan 25 mikrokolom atau 5 aja deh. Ya, 5 mikrokolom gitu, 5 mikrokolom ya. Nah, jarak pisah antara kedua muatan mula-mula ini ya. 7 dengan 6 berapa ya?
13 ya. 13 kali 5 berapa? Hah? 13 kali 5? 65 cm. Jadi jarak pisah antar keduanya adalah 65 cm. Nah, jika F3 sama dengan 0, tentukanlah apa? R13, R23, kemudian F1 dan F2. Nah, ya, oke, ditanyakan ini. Bagaimana caranya? Pertanyaannya. Sekarang, kita lihat. Antara Q1 dengan Q3. Ini muatan Q3-nya juga positif ya. Sama-sama positif. Jadi positif-positif. Antara Q1 dan Q3 itu terjadi apa? Tarik-menarik atau tolak-menolak? Positif-positif? Tolak-menolak. Oke, tolak-menolak. Jadi ini kita sebut dengan F13. Yang ini kita sebut F31. Antara 3 dan 2 terjadi apa? Tolak menolak juga. Oke, berarti ini ke sini, ini ke sini. Maka yang ini F berapa? 23, yang ini adalah F32. Antara 1 dengan 3 terjadi apa? 1 dengan 2 terjadi apa? Tolak menolak juga. Oke, 1 dengan 2 terjadi tolak menolak juga. Ya, seperti ini. Jadi yang ini adalah F12, yang ini adalah F21. Nah, di di Q1 itu ada F13 dengan F12 yang arahnya searah. Kemudian di Q2 itu juga ada dua gaya, yaitu F21 dengan F23 yang searah. Maka nanti untuk mencari F1 ini akan sama dengan F13 ditambah dengan F12. Untuk yang di F2 berarti ini sama dengan F21 ditambah dengan F23. Akan tetapi F12, F23 ini belum bisa dicari. Kenapa? Karena kita harus tahu dulu jaraknya ini berapa ya. Nah, misalnya jarak antara muatan pertama dengan muatan ketiga itu adalah X. Maka jarak antara muatan kedua dengan muatan ketiga sama dengan apa? 1, 2, 65. Yang ketiga ada di tengah. Jarak dari muatan 1 X. Berarti ini ke sini berapa? 65 apa? Sentimeter dikurangi dengan X ya. Nah, kuncinya itu di sini. Ini kan di Q3 itu ada dua gaya berlawanan arah kan? Kalau berdasarkan vektor, kalau gayanya segaris berlawanan arah, resultannya gimana? Dikurang atau dijumlah? Diapain? Diapain? Kalau searah diapain? Dijumlah. Kalau berlawanan arah? Dikurang. Berarti kuncinya di sini adalah F3 yang sama dengan 0. Yang ke kanan kita anggap positif, yang ke kiri kita anggap negatif. Berarti tuliskan yang positif dulu. Jadi F berapa ini? Yang ke kanan di Q3. F31 dikurangi dengan F32 sama dengan 0. Ini boleh pindah ke sana? Boleh enggak? Boleh, memang harus pindah ya, sama dengan 0. Pindah, berarti di sini F31 sama dengan apa? F32, oke. Kalau F31 berarti K dikalikan Q berapa? Ini kan 3 dengan 1, berarti Q3 dikalikan dengan Q1 dibagi dengan R31 pangkat 2 sama dengan K dikalikan Q3 dikalikan dengan Q2 dibagi dengan R32 dipangkatkan 2. Apakah ada yang sama? Ada yang sama enggak? Ada apa? K dicoret. Terus Q3 dicoret. Oke, sisa Q1 per ini, Q2 per ini. Kalau Ibu mau langsung tukar nih, Q2-nya lari ke sini boleh enggak? R-nya naik. Jadi digabungin R dengan R, Q dengan Q. Maka di sini jadi Q1 per Q2 sama dengan apa? R31 dibagi dengan R32 dipangkatkan 2. Yang mau kita carikan R. Ya, maka pangkat 2-nya ini harus pergi. Ya, kalau pergi berarti diapain?
jadi akar. Oke, jadi sekarang ini adalah akar dari Q1 dibagi dengan Q2 sama dengan berapa tadi? R31 dibagi dengan R32. Oke, R31 tadi sama dengan apa? R31? Iya, R31 sama dengan X. Lalu R32 sama dengan apa? 65 cm dikurangi X kan? Masukkan, ya, masukkan ke sini. Nah, nanti di sini berarti apa? X dibagi apa? 65 cm dikurangi X. Akar dari Q1-nya berapa? Q1 berapa tadi? 36. Q2? 49. Kamu masukkan di sini. Ya. Maka ini 36 mikrokolom dibagi dengan 49 mikrokolom. Mikrokolom dengan mikrokolom bisa hilang enggak? Bisa. Akar 36 berapa? 6. Akar daripada 49? 7. Sama dengan X dibagi dengan 65 cm dikurangi dengan X. Bisa dikali silang? Lanjutkan sendiri ya. Carilah X sama dengan berapa. Ya, nanti. Berarti kamu dapat R31 dan dapat juga R32. Nah, setelah itu nanti kamu coba cari hitung, habis ini nanti kamu coba hitung ya, cari X-nya berapa, kemudian tentukan R31 sama dengan berapa, kemudian R32 sama dengan berapa, ya nanti bisa dapat. Lalu cari F12. F12 itu sama saja dengan F21. Berarti ini sama dengan Q1, Q2 dibagi dengan R12 pangkat 2. Lalu cari lagi apa? F13 sama dengan F31. Berarti sama dengan Q1, Q3 dibagi dengan R13 pangkat 2. Kemudian cari lagi F23 sama dengan F32. Berarti sama dengan apa? Q2 dikalikan Q3 dibagi dengan R23 pangkat 2. Setelah itu, barulah kamu cari F1 sama dengan berapa, lalu F2 sama dengan berapa. Ya, itu kalian selesaikan sendiri. Ibu tidak akan menyelesaikannya. Ya, kerjakan di buku catatan. Yang ini ya, di buku catatan. Oke, kita lanjut lagi dulu. Ya, lanjut lagi dulu, jangan dulu. Nah, lanjut lagi dulu. Nah, sekarang misalnya nih, ada muatan 1 di sini, kemudian muatan 1 di sini, kemudian ada satu lagi muatan di sini. Ya, perhatikan dulu ya. Kita lanjut dulu. Nah, muatan ini kita sebut dengan Q1, yang ini kita sebut Q2, yang ini kita sebut Q3 ya. Posisinya ini membentuk garis segitiga siku-siku nih. Ya. Ini posisinya ya, seperti ini. Tunggu, ini enggak pas, Ibu ganti dulu. Supaya bagus. Ya, seperti ini ya. Nah, jaraknya misalnya di sini adalah 3 cm. Yang ini adalah 4 cm. Ini siku-siku. Kalau ada 4, 3 berarti miringnya berapa? 5. Ya, ini adalah 5 cm. Oke. Q1 sebut aja sama dengan 2 mikrokolom. 2 mikrokolom itu ya. Ini 2 mikrokolom. Q2-nya mau berapa? Yuk. 4. Oke, 4 mikrokolom. Lalu Q3-nya berapa? 2. 2 atau berapa? Supaya ini kan ada angka 3. Angka 3 ya. Tapi nggak ada masalah sih. Mau berapa? 8 tadi? Oke, 8 ya nggak apa-apa. Mikrokolom. Berapa? 6. 6. Oke, itu ganti angka 6 ya. Ini 6 mikrokolom. Oke. Nah, sekarang anggaplah di sini itu bermuatan positif. Yang ini mau apa? Positif juga. Ini mau apa? Negatif. Oke, nggak apa-apa. Negatif ini ya. Nah, sekarang kita coba lukis dulu nih. Lukis dulu antara 1 dengan 2. Terjadi tarik-menarik atau tolak-menolak? Tarik-menarik. Oke, gambar nih ya. Caranya gambar, jangan lupa ya. Oke. Mana? Kenapa hilang? Ya. Nah, ini berarti sama dengan F apa ini? F13. Yang ini F31. Oke. Lalu antara muatan 1 dengan muatan 2 terjadi apa?
Tolak menolak. Oke, tolak menolak berarti dia ke sana. Nih, satunya lagi nih. Tolak menolak. Maka di sini jadi F 1 2. Yang ini jadi F 2 1. Antara 1 dengan 3, 2 dengan 3. Terjadi apa? Tarik menarik berarti dia ke sini dengan ke sini. Ya. Sebutlah di sini adalah F berapa ini? 32, yang ini F23. Oke, ya, asik nih. Nah, kalau udah membentuk sudut seperti ini, untuk mencari resultan kira-kira bagaimana? Kalau ada dua buah vektor yang membentuk sudut nih, misalnya nih ya, bentar. Ada ini untuk mengingat kembali, ada vektor A, kemudian ada vektor B. Sudut yang dibentuk misalnya di sini adalah theta. Ini adalah A vektor, kemudian ini adalah B vektor. Bagaimana cara cari resultannya? Ada yang ingat? Pelajaran kelas 10? Yuk, rumus vektor. Nah, aku bantu. Akar apa? Pakai aturan kosinus sih. A kuadrat, payah. B kuadrat ditambah dengan apa? 2 dikalikan A kali B kali apa? Cos. Oke, cos theta. Nah, demikian juga nanti untuk cari F1, F2, dan F3 ya. Nah, sekarang ingat ya ini ya, ingat kembali. Nah, ini jangan sampai lupa ini ya. Nah, sekarang misalnya nih ya, misalnya di F1 ya dan di Q1, sudut antara F1 2 ini kita sebut dengan alfa theta ya, theta 1 ya. Theta 1 nih. Ini adalah theta 1. Kemudian di sini karena ini muatan kedua, berarti ini kita sebut dengan theta 2. Nah, untuk cari theta 1 dengan theta 2, susah enggak? Susah enggak? Enggak ada yang susah itu ya. Nah, misalnya ini kita sebut dengan alfa 1 nih. Lalu sudut di Q2 yang di dalam sini, ini kita sebut dengan alfa 2. Nah, sekarang hubungan antara alfa 1 dan alfa 2 itu apa? 180 derajat. Alfa 1 dengan theta 1, sorry ya. Berarti ini theta 1 ditambah dengan alfa 1 sama dengan 180 derajat. Maka theta 1 sama dengan berapa? 180 derajat dikurangi dengan alfa 1. 180 derajat dikurangi dengan alfa 1 terletak di kuadran berapa? Lupa lagi. Trigonometri. Ini kuadran 1, ini 2. Kuadran 2 ada di kuadran 2. Kuadran 2 nilai cos negatif atau positif? Negatif. Oke, berarti di sini cos theta 1 nanti sama dengan cos dari 180 derajat dikurangi dengan alfa 1. Ini sama saja dengan minus cos alfa 1. Ya. Nah, sama saja. Alfa 2 dengan theta 2 hubungannya apa? 180 ditambah dengan alfa 2 sama dengan 180 derajat. Berarti theta 2 sama dengan 180 derajat dikurangi alfa 2. Kuadran berapa? Kuadran 2 juga. Maka cos theta 2 sama saja dengan cos dari 180 derajat dikurangi alfa 2. Negatif positif kuadran 2 cos? Negatif. Berarti sama dengan minus daripada cos alfa 2. Gimana cara cari cos alfa 2 dengan cos alfa 1? Gampang ya. Kita goras tadi nih ya. Perhatikan ya, perhatikan. Lalu ini ya. Oke. Tadi angka berapa di sini? 3 cm ya. Ini 4 cm. Ini 5 cm. Oke, alfa 1 ada di sini. Siku-siku ada di sini. Ingat perbandingan trigonometri, sisi pada segitiga siku-siku yang di depan sisi siku-siku disebut dengan sisi apa? Sisi miring. Kemudian sisi yang mengapit sudut bersama sisi miring dinamakan sisi samping. Ya, kalau yang ini depan.
Ya, cos itu sami, demi, atau desa? Sami, berarti di sini cos alfa 1 ya. Cos alfa 1 sama dengan sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sisi sampingnya berapa? 4. Sisi miringnya berapa? 5. Oke, jadi cos alfa 1 sama dengan 4/5 ya. Nah, sekarang alfa 2 ada di sini nih. Alfa 2. Ini tetap sisi miring. Untuk alfa 2, sisi sampingnya yang 3 atau yang 4? 3. Berarti ini samping di sini. Ini adalah miring. Jadi untuk cos alfa 2 tetap sama dengan sisi samping dibagi dengan sisi miring. Hanya saja letaknya yang berbeda ya. Berarti ini sama dengan berapa? 3/5. Nah, kalau begitu, maka nilai untuk min cos alfa 1 berarti sama dengan minus 4/5. Yang di sini sama dengan minus 3/5 ya. Udah dapat ya nilai cosnya ya. Jadi enggak pusing lagi. Nah, sekarang untuk menghitungnya, Ibu akan hitungkan salah satunya aja ya. Salah satunya kamu mau cari F12 atau F13 atau F23? Yang mana? F12, F21, atau F13, atau F31, atau F32, F23. Pilih, cepat tau milih aja, susah. F21, oke. Berarti F21 kan sama dengan F12 kan? Ini kan sama dengan K dikalikan Q1 dikalikan dengan Q2 dibagi dengan R12 pangkat 2 kan? Ya, nilai K berapa? Yuk, 9, 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q1 tadi berapa? Q1 sama dengan 2 mikrokolom, berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Ya. Q2 sama dengan 4 mikrokolom, berarti sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Lalu R12 berapa? 5 cm ya, ini berarti sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter ya, jangan lupa. Masukkan di sini angkanya, berarti ini adalah 2 kali 10 pangkat min 6 kolom dikalikan 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Lalu dibagi dengan berapa? R pangkat 2 kamu tulisin R kali R nggak apa-apa. Jadi ini 5 kali 10 pangkat min 2 meter kali 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, untuk menghitung jangan kamu kali semua dulu di bawah, kali semua dulu, jangan. Kita ambil aja apa? Bilangan-bilangan yang bulatnya nih, angka 9, angka 2, angka 4, angka 5, angka 5. Nanti 10 pangkatnya gabung. Jadi tulis 9 kali 2 kali 4 dibagi 5 kali 5 kali 10 pangkat, di atas ini kan 9. Lalu ini min 6, min 6. Min kalau naik jadi plus, maka ini tambah 2, tambah 2. Meter pangkat 2 dengan meter, meter habis. Kolom pangkat 2 dengan kolom, kolom habis. Sisa satuan apa? Newton. Oke. Nah, sekarang 9 dikurang 6, dikurang 6 tambah 2, tambah 2. Berapa? Berapa? 10 pangkat 1 berarti sama dengan 10 ya. Berarti ini 9 kali 2 kali 4 dibagi 5 kali 5 dikali 10 Newton. Bisa dicoret nggak? Bisa. Oke, kita coret aja nih. 5 dengan 10 dapat angka 2. 2 kali 2? 4. 4 kali 9? 36. 36 kali 4? 144 dibagi dengan 5 Newton. Ini kan jadi nggak perlu pakai kalkulator. 14 bagi 5 dapat 2. 44 bagi 5 dapat 8. Sisa 40 bagi 5 dapat 8,8 Newton. Nggak pakai kalkulator. Ya, oke? Ya, nanti kamu lanjutkan ini ya, cari F1, F2 dan F3 ya, cari itu. Dilanjutkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Ibu lanjut satu lagi. Ini ya lebih pusing dikit lagi gitu, enggak apa-apa. Yang ini basic, ini masih basically.
Ya, yang itu. Oke. Sekarang gini. Sekarang keadaan yang seperti ini nih. Ada dua buah muatan. Digantung nih. Nah, muatannya tergantung nih di sini. Ya. Sudutnya di sini adalah theta. Oke. Ini adalah muatan Q1, muatan Q2. Terpisahnya ini pada jarak R nih. Jarak pisahnya itu adalah R di sini atau D ya bolehlah R gini ya. Nah, sekarang muatannya itu sejenis. Jadi anggaplah sejenisnya di sini adalah positif dengan positif. Antara muatan positif dengan positif terjadi apa? Tolak menolak. Oke, terjadi tolak menolak. Berarti ini ke sini, kemudian ini ke sini nih, ya. Ini kita sebut dengan F kolom saja. Ini juga kita sebut F kolom saja. Muatannya sama. Jadi Q1 sama dengan Q2 ya. Panjang talinya di sini adalah L gitu. Nah, sekarang kalau dia memiliki massa tergantung bebas, maka dia punya gaya apa? Gaya gravitasi, berarti ini ada V ya. Di sini juga ada V nih, ya. Di sini juga ada V. Tapi nanti kita ambil salah satu aja. Jadi ini V yang sama dengan M dikalikan dengan G gitu ya. M dikalikan G. Nah, sekarang tali, ya ini tali. Talinya ini digantungi benda yang bermassa. Terjadi tegangan. Ada berarti ada gaya apa? Ada gaya tegangan tali. Jadi di sini ada T lagi nih. Ada gaya tegangan tali. Nah, yang membentuk sudut terhadap bidang datar itu adalah T. Maka T ini harus kita uraikan ke sumbu horizontal dan sumbu vertikal ya. Sudah kan di kelas 10 ya. Maka ini akan jadi TX. Kemudian berikutnya yang ini akan jadi apa? TJ ya. Jadi ini ada TY, di sini adalah TX. Sebutlah sudutnya di sini adalah alfa gitu ya. Sudutnya alfa. Nah, sekarang posisi ini dalam keadaan setimbang. Ya, dalam keadaan setimbang. Apa artinya dalam keadaan keseimbangan ini? Syaratnya apa? Ini kan hanya ada sumbu X dan sumbu Y. Bukan terjadi rotasi. Kalau ada rotasi lagi itu nanti ada torsi ya. Nah, itu keseimbangan benda tegar. Syaratnya apa? Terjadi keseimbangan. Ada yang ingat? Halo. Ada dua sumbu, Ji. Sigma Fx sama dengan 0, kemudian sigma Fy sama dengan 0 ya. Nah, dari sini Ibu akan minta kalian coba cari rumusnya T. Lalu cari rumusnya R. Kemudian cari rumusnya Q. Jadi ini muatannya adalah Q, di sini juga muatannya adalah Q gitu ya. Dengan masanya adalah M gitu ya. Massa dari muatan adalah M. Jadi ini dalam variabel ini semua. Ya, dalam variabel. Oke. Ya. Oke, sampai di sini dulu kita punya pelajaran hari ini. Sekarang coba kerjakan yang tadi yang di buku cetak punya. Ini ya. Ini. Di buku catatan ini ya, yang ini. Oke, silakan. Ibu pause dulu.